jalan untuk meraih kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan dunia sepintas, hanya sebentar. Hubungan suami istri nikmatnya sebentar. Makan senikmat apapun, seenak apapun hidangannya sebentar. Cuman sampai mulut, diolah pakai lidah, ditelan, cuman segitu. Ama kalau udah kenyang, dah kita keluar, bisa prot-prot keluar segala macam, kita ucapkan alhamdulillah tuh. Ghufranaka, Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, alhamdulillah tuh, segala puji bagimu, alladzi azhaba annil adza wa afani. Yang jelek-jelek bikin perut mules udah keluar, tinggal sisa-sisanya yang jadi daging, yang jadi darah tuh. Jadi biar kita tahu siapa Allah itu, Rabbul Alamin. Kita ulang-ulang, Rabbul Alamin. Kan ibu sering ngaji, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Tuh, pencipta alam, pelindung alam, perawat alam, pengatur alam. Jadi yang ngatur alam ini, mengatur diri kita siapa? Allah. Jadi kalau udah paham begitu, nggak ada perasaan takut tuh nggak ada. Makanya para wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena tujuan kita hidup apa sih? Pengen meraih kebahagiaan, diajarkan sama Allah dalam Al-Quran. Kalau kita berdoa, nggak bisa doa yang lain, cukup kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang cita-cita pengen jadi orang kaya, sekolahnya sekolah ekonomi, ujung-ujung apa, cuma jadi kasir, cuma jadi kasir tuh. Karena kasir udah kebanyakan, sarjana udah kebanyakan, akhirnya dibuka aja lagi bikin nasi uduk di rumah. Kenapa? Sarjananya tuh nggak berlaku. Bila cita-citanya di sekolah ekonomi supaya dia bisa jadi ekonom, bisa ngatur keuangan. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Ya, bercita-cita, oh kali jadi orang kaya bahagia. Belum tentu kalau orang kaya bahagia, maka Qarun itu adalah orang yang paling bahagia. Ternyata Qarun sendiri nggak bahagia dia. Hidup dalam kesengsaraan, mati dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Kalau pedagang itu sukses, bisa bahagia, maka Haman itu pedagang ulung, ya, maka dia cuma orang bahagia. Tapi di situ nanti dikatakan bahwa Haman ini akan menjadi penghuni neraka. Jadi yang bahagia itu bagaimana? Yang bahagia itu kalau kita betul-betul punya hubungan baik dengan penguasa, itu bahagia. Kita nggak usah punya hubungan baik, tinggal di komplek ada jenderal, begitu kena razia ditanya, bapak tinggal di mana? Di komplek Cilangkap. Kenal menjawab, itu tetangga saya. Cuma ada tetangga doang, padahal bukan bapaknya, bukan, nggak ada hubungan keluarga, cuma dibilang tetangga jenderal aja. Udah bahagia. Bagaimana kalau dia sudah berdekatan dengan begitu? Nah sekarang kita ingin dekat kepada Allah, nggak bisa dekat kepada Allah kalau kita belum kenal Allah. Tidak mungkin kita akan memperoleh satu kedudukan hakikat, ya. Manisnya iman kita belum tahu, sebab kita belum tahu hakikatnya Allah, bahwa Allah itu maha segalanya. Maka dalam berdoa kita kulit Allah awid ar-Rahman. Kalau kita berdoa panggil Allah, panggil ar-Rahman. Tuh, ini kunci. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya. Ini perintah Allah, kulit Allah awid ar-Rahman. Kalau kita mau yang lain, silahkan aja, boleh. Walahul asmaul husna, Allah punya
99 nama Asmaul Husna, nama yang bagus-bagus. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, dan seterusnya. Doa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Itu perintah Allah. Kalau kita berdoa mengikuti jalur yang ditunjukin oleh Allah, udah pasti kagak salah, tepat sasarannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Kenapa? Sebab sifat Ar-Rahman ini, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah dikasih buat seluruh alam semesta. Mau yang Islam, mau yang kafir, mau yang mukmin, mau yang fasik, mau binatangnya, mau tumbuhannya, mau matahari, segala macam, itu adalah bisa berjalan begini begitu karena sifat rahmannya Allah. Kita minta rahmannya Allah yang umum, minta. Walaupun kita nggak sebutin, Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, terlintas di hati kita, Allah Maha tahu. Dan apa kebutuhan kita, Allah Maha tahu. Ini perlunya ngaji tauhid, makrifat kepada Allah, biar kenal siapa sih Allah yang kita sembah. Jangan kita Allahu Akbar, Allah Maha besar, tapi begitu imamnya kelamaan, lihat jam melulu, kita lihat ya, lama amat, surahnya kepanjangan. Nah, kalau jadi imam itu surahnya, nah mesti tahu besok jadi imam tarawih segala macam. Nggak perlulah kita baca yang aneh-aneh ya. Orang tua kita ngajarin yang paling gampang, alhaqumut takatsur, alhaqumut takatsur, kulhu wal asri, kulhu wailul, kulhu alam tara, kulhu. Kalau ada orang lain mengatakan, kenapa cuma segitu doang, biarin, kagak apa-apa. Sebab kita ngikutin apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita yang paling simpel. Takutnya apa? Takut kita lupa karena kekenyangan, malam kurang tidur, akhirnya kita lupa, keder kita baca ya, sampai araital ya udah, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, makmum kan taunya waladhdallin, amin. Kaget dia lah, kok amin lagi? Ulangin lagi, sebab dia mau lompat atau ganti surah, dia takut. Dibaca lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tinggal ibu-ibu di belakang amin melulu, kapan sujud, kapan rukunya ya. Itu baca yang segitu aja yang udah kebiasaan, masih suka lupa kita. Baca inna anzalnahu ya, lupa. Kita anzalnahu, inna apa, mati lampu, plek, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebetulan mati lampu, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita biar tahu hakikatnya, biar tahu kenapa orang tua kita begitu simpel ngajarinya, potongan kayak kita agak bisa. Imam baca surahnya panjang-panjang, paling agak bisa jadi fitnah ya. Mu'adz bin Jabal aja sampai diomelin sama Rasulullah. Jadi imam suaranya enak, hafal Quran, dia baca. Ini pedagang lain datang numpang sholat di situ, sebab setelah itu segala macam dia mau pergi ke pasar, sambil lewat adzan subuh, sholat di situ. Nah, suaranya enak, hafal Quran, dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Ayat pertama Al-Baqarah 3 juz ya. Selesai salam segala macam lah, di ke pasar udah habis, tukang dagangnya udah pada bubar lah. Besoknya lagi disolat lagi, tanya tuh, ini kira-kira imamnya siapa nih? Oh, Mu'adz bin Jabal. Kira-kira dibaca apa nih? Habis ditegur sama Rasulullah,
Kemarin baca Al-Baqarah, sekarang udah bacanya Al-Fil. Dia pikir gue baca surat Al-Baqarah sapi aja masih telat, bagaimana Al-Fil? Ya, Al-Baqarah aja telat. Al-Baqarah artinya apa? Sapi. Al-Fil? Gedean mana? Gajah. Tuh, Al-Baqarah aja gua telat, bagaimana? Al-Fil kagak jadi disolatkan, jadi fitnah begitu. Ya. Jangan kan sok-sokan seperti itu, jangan. Makanya di Masjidil Haram kalau jadi imam di belakangnya itu ada yang nungguin tuh 7 orang. Mereka tuh hafal Quran semua. Takut ada yang lupa, ada yang megangin Quran sambil menyimak. Nah kalau kita terawih, udah habis terawih capek, pulang kerja lapar, buka puasa kekenyangan, mendayu-dayu, kena kipas angin, ya udah sambil tidur. Loh, jangan pula makmumnya imamnya aja bisa tidur. Ya, jangan pula makmumnya imam aja bisa tidur. Itu potongan gaya kita. Makanya ulama-ulama kita udah memberikan satu aturan bacanya, al-hakumut kulhu wal asri kulhu. Ntar sampai tanggal 16 dibalik, inna anzalna al-hakumut, inna anzalna wal asri, inna anzalna wailul. Tuh kenapa? Emang kayak kita begitu, ukurannya seperti itu. Jadi harus tahu dulu penumpangnya ini seperti apa. Nah, penumpangnya pada jantungan semua. Wah, supir pembalap boleh dikatakan pada pingsan semua. Kenapa? Jangan bawa-bawa lagunya, mentang-mentang jago bawa mobil, penumpangnya jantungan semua. Begitu pas lihat segala macam ada pada pingsan semua. Nah, harus lihat penumpangnya ini punya penyakit jantung apa kagak, kagetan apa kagak. Jadi imam yang bijaksana harus mempertimbangkan keadaan makanya begitu kita sholat subuh pakub sambil nengok ke belakang, oh ada orang tua, yang simple bacanya, ya. Jangan mentang-mentang. Tuh. Jadi kita pengen betul-betul yang kita raih kebahagiaan hakiki, lahir batin. Caranya bagaimana? Saya cuma ambil surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, ini ada petunjuk langsung dari Allah. Allah yang kasih petunjuk ini, surat panduan untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Nuzulam min ghafurir rahim. Petunjuk ini turun dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Itu perintahnya. Isinya apa? Allah jelasin, kagak mungkin sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Allah pasti salah. Nggak mungkin, pasti benar. Kita paham kagak paham, kalau kita baca Quran pasti sadaqallahul azim kok. Mau paham kayak kagak kayak, yang penting begitu selesai sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Malaikat tanya, yang benar apaan? Ya nggak tahu, pokoknya benar aja dah, pokoknya tuh ya. Hudud bahwa ucapan Allah, firman Allah pasti benar adanya. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata Allah, ya, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya yang berkata Rabb kami adalah Allah. Makanya biasakan kita supaya timbul magnet dalam diri kita, Allah, 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 Allah. Tapi haknya itu
Orang Betawi bilang hak dada. Allah, 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 Allah. Ini namanya kita menimbulkan diri kita bermagnet. Nanti kalau udah terbiasa begitu, kita tidur, detak jantung kita bunyi sendiri. Allah, 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 Allah. Denyut jantungnya Allah, 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 Allah. Ini ucapan Allah dengan disukunkan, memang petunjuknya begitu. Ada hadis musalsal awaliyah yang dikeluarkan oleh Mahaguru Samaatul Imam Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Beliau membaca Allah, 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 dapat dari ayahnya Allah, Allah, Allah. Ayahnya dapat dari gurunya, terus nyambung kepada Rasulullah, bacanya Allah, Allah, Allah. Bukan Allahu, Allahu, bukan Allah, Allah, Allah. Rasulullah dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat dari Allah untuk mengucapkan Allah, Rabbunallah. Siapa yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Dengar gak kata istiqomah? Sering. Apa artinya? Kata suami takut mama. Lakun itu mah. Lakun itu mah. Istiqomah, akar katanya koma. Koma itu diri. Koma itu diri itu tegak tuh. Ya. Kalau singkong magal, ya, singkong magal keras malah lembek. Keras tuh. Singkong magal tuh. Tsumastaqamu istiqomah yakumu. Kiaman itu berdiri. Masdarnya tuh kiaman, berdiri. Jadi betul-betul dia punya hati tegak lurus, hati akalnya langsung vertikal kepada Allah, tegak lurus, agak doyong, agak miring, tegak lurus tuh koma. Ya, koma itu tegak lurus. Kalau tegak lurus itu betul-betul kagak ada bengkok-bengkok, itu nggak ada, tegak lurus tuh. Itu namanya koma. Ya. Nah kalau di pesantren itu kalau bangunin santri, ayo gum, ayo bangun. Kalau udah bangun matanya doang, belum gum namanya. Ya, sebab belum berdiri. Ya, baru matanya doang melek. Ya, sambil ngusap-ngusap mata dia duduk, belum gum. Dia udah bangun, belum. Sebab kalau dikatakan bangun, betul-betul udah berdiri, itu namanya gum. Ya, kalau qomatis sholah, betul-betul udah berdiri siap untuk sholat. Qoma yakumu, gum, berdiri tegak. Jadi orang yang sudah istiqomah artinya apa? Hati pikiran selalu berhubungan vertikal kepada Allah, tegak lurus. Seperti huruf alif, tegak lurus. Makanya kalau huruf alif tulisannya lempeng, maka dia tegak lurus, tetap nggak ada miring-miring. Alif, hurufnya apa? Alif, barisnya apa? Fathah, A. Tapi kalau huruf alif namun minjem hurufnya huruf waw, miring, dalam qiraat namanya imalah. Contohnya wa yuqimuna sholata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sholata, lihat di Quran tulisannya huruf pakai alif apa pakai waw? Wow. Makanya dalam qiraat Waras di situ boleh dibaca antara A dengan U, di tengah-tengah imalah, namanya miring. Miring dibaca solota. Wa yuqimuna sholata. Oh, dalam bahasa Arab gak ada huruf O, namanya qiraah. Dalam qiraatus sabah ada bacaan antara A dan U miring, di tengah-tengah namanya O.
Mentang-mentang yang baca Mas Joko. Wah, kenapa orang Jawa curang itu? Kenapa? Masa Solota? Nah, dia kagak paham berarti kalau itu ada imalah. Ya, hurufnya huruf alif tapi bentuknya huruf waw. Sama seperti wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Itu hurufnya huruf alif apa huruf ya? Ya. Hurufnya huruf alif apa huruf ya? Kalau huruf ya baca wadduhai wal laili idza sajai ma wadda'aka rabbuka wa ma qalai. Pulang ngaji kagak ada kendaraan naik bajai. Dikejar-kejar satpol PP. Ya, itu kalau huruf ya. Kalau mati kan huruf ya lain ai. Itu hurufnya huruf alif tapi tulisannya huruf ya. Makanya dalam qiraat boleh diimalah. Ya, mentang-mentang yang baca ajnana wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang-orang Betawi bacanya wadduha. Kalau wadduha bukan Betawi, itu qiraah namanya. Kalau orang Betawi bacanya wadduha wal laili idza saja. Jadi semua dimiringin, kagak ada aturan imalah. Kalau ada imalah antara a dengan i miring namanya ya. Maka dulu pertama mau ngaji segala macam orang pada bingung, baca Quran diganti-ganti, orang baca wadduha baca wadduha. Lihat yang baca wadduha wal tetap wal laili idza, bukan idza. Kalau Betawi idza saja. Ya kan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu namanya imalah. Bukan Betawi yang baca, tapi karena imalah miring antara a dengan i. Tapi kalau a hurufnya huruf alif, lempeng dia, nembus ke langit, lewatin lagi sampai Sidratul Muntaha, lewatin lagi terus. Sebab yang namanya orang mukmin dikasih kebijakan oleh Allah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Walaupun tubuhnya ada di bumi, tapi dia bisa tembus ke langit. Mi'rajnya orang mukmin dengan salat, as-salatu mi'rajul mukmin. Jadi orang-orang yang istiqomah tetap dia manteng gitu. Nggak bergerak, tetap dia nggak bergerak. Biar diapain tetap nggak bergerak. Ya, jangan ada orang yang memang kena prank. Katanya tahun Putri Malu itu bisa bikin pusaka laki-laki setegak Monas. Wah, setegak Monas. Tapi ada syaratnya. Kalau udah minum tegak berdiri, jangan dicolek, lihatin aja. Sebab kalau dicolek Putri Malu, dia akan ciut. Namanya daun Putri Malu. Jadi ya cuma dipandangin aja. Oh ya kayak Monas nih ya. Cuma dia lihatin doang. Jangan dipegang syaratnya. Kalau dipegang lemes. Ya ada Putri Malu. Biar lagi tegak-tegaknya Putri Malu kan gitu kan. Pegang gitu deh. Yes, kan begitu. Jadi jangan tampaknya doang. Ya, setegak berdiri setegak Monas, tapi begitu dipegang, kan gitu. Ya, kata bininya bilang, ya ngeprank. Gue kirain sih beneran kan gitu. Ya, itu istiqomah itu, tegak. Kenapa dia bisa tegak? Sebab dia yakin. Jadi kalau orang udah yakin, biar diapain aja, dirayu apanya kagak. Gue mesti ngaji pokoknya. Ya, sebab gue mau kenal Allah, kagak. Mau diapain, janji apa kagak. Tuh namanya udah yakin. Kalau kita kan masih pikir-pikir, bagaimana nih ya? Bagaimana nih ya? Tuh, berarti belum yakin kita. Karena belum yakin belum bisa istiqomah. Coba kita istiqomahkan. Cukup baca Allah Allah tapi kita istiqomah.
Ini janji Allah loh. Lihat surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Rabb kami Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia tegak lurus jalan. Mau ada apapun, mau dikatakan dalam keadaan apapun, tetap dia Allah. Sakit ingat Allah, sehat ingat Allah, kaya ingat Allah, miskin ingat Allah. Allah, Rabbun Allah. Pokoknya apapun yang terjadi, Allah. Allah yang akan menjamin saya, Allah yang akan melindungi saya. Lihat ketika Nabi Muhammad itu, karena ada sayembara, siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, bawa kepala Nabi Muhammad 100 ekor unta. Ya, hadiahnya 100 ekor unta, sayembaranya hadiah 100 ekor unta. Nah, dicarilah celahnya kapan Nabi Muhammad itu sendirian. Nabi Muhammad sedang bersandar di bawah pohon korma sambil berbaring. Mendik-mendik si Du'thur datang. Langsung tuh cabut pedangnya. Du'thur berkata, "Mayyasimuka minni ya Muhammad." Siapa yang bisa melindungi engkau dari pedangku ini, hai Muhammad? Pedang udah terhunus, sahabat-sahabat tadi kagak ada, Nabi lagi sendirian dalam keadaan capek istirahat. Kalau kita bilang udah nggak berdaya, dicabut pedang, ya, mau dihunus. Mayyasimuka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa melindungi engkau dari pedangku ini, hai Muhammad? Apa yang Nabi katakan? Allah. Oh, Allah. Tapi dari hati Allah. Langsung itu pedang jatuh, tangan si Du'thur lunglai, nggak punya apa-apa. Nabi Muhammad bangkit, ambil lagi pedangnya. Hai gantian, hai Du'thur, mayyasimuka minni. Siapa yang bisa menghalangi engkau dari pedangku ini? Du'thur karena nggak punya Allah, dia nggak bisa bilang Allah. Ya. Jadi kalau kita diancam orang begini segala macam, ayo lo sendirian segala macam, kagak ada yang nolongin. Allah. Tuh. Tapi dari hati Allah. Nah kalau kita kan digertak Allah, ya terima lo. kan gitu kan, harus tegak lurus. Allah, sekali Allah tetap Allah. Siapa yang bisa bantu? Allah. Kalau datang dari hati, itu musuh dengar kata Allah bergetar, itu dia bisa jatuh itu. Tadaqdaqatil jibalu bikabhaya insad kufitu bihamim insin qabhumitu fasayakfikahumullah. Ya, itu gunung aja itu bisa goyang. Allah bisa goyang, itu gunung bisa goyang, tapi dari hati yang mantap, istiqomah. Apalagi baru musuh, ya, kita gertak, kita segala macam, itu musuh bisa mumbul itu, ya. Ini buktiin aja kalau nggak Allah. Yang penting betul-betul dari hati, jangan getar. Ayo, siapa yang bisa ngelindungi kamu? Allah kali ya, kata. Oh, pakai Allah kali ya. Nah berarti kan kagak istiqomah, nggak yakin dia. Orang yang yakin pasti istiqomah seperti tadi itu. Orang yang yakin bahwa nilai dolar itu jauh lebih berharga daripada 5.000 perak, pasti dia yakin. Disuruh tukar mau nggak? Kagak bakal mau, sebab dia yakin bahwa dolar itu hakikatnya nilainya jauh lebih banyak daripada uang 5. Tapi coba anak-anak bocah dia pegang dolar, ketentukan 5 ribuan, mau nggak? Nak, kenapa? Buat beli es krim, tapi duit kamu sini. Mau? Yang penting dia bisa dapat es krim. Dijual tuh yang 100 dolarnya. Yang penting bisa dapat es krim, sebab dia nggak tahu hakikatnya. Tapi kalau orang tahu hakikatnya Allah, nggak bakal getar kok. Ya, mau bensin naik 50.000 seliter, biarin aja. Lah kok biarin aja? Yang penting bensinnya aja duitnya punya. Bagaimana duit punya tapi bensinnya pada kagak ada? Itu semua pom pada tutup semua. Apa bagaimana kita? Ya. Harganya turunin 5.000 perak, tuh bensin 3.000 perak dah. Tapi duitnya kagak. Ya tetap aja. Biar naik 50.000 perak seliter, yang penting barangnya ada, duitnya punya. Itu yang penting begitu. Jadi kita nggak mau mikirin masa bodo amat mau beras harga berapa, yang penting berasnya aja, duitnya punya buat beli. Tetap istiqomah, sekali Allah tetap Allah.
istiqomah, mantep dah, nggak bakal goyang. Ibarat batu karang udah bertahun-tahun tertancap di laut, biar sebesar apapun ombak itu, tsunami sekalipun, itu batu karang yang sudah tertancap dalam seperti itu, dia nggak bakal bergoyang, nggak bakal bergeser, sebab udah istiqomah. Ya, sebab apa istiqomah? Sebab dia yakin, karena yakin bahwa semua yang ngatur Allah, dia istiqomah. Apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu, ya, sebetulnya wazannya tatanazzalu, bahwa malaikat itu akan turun bergantian. Malaikat turun bergantian. Jadi orang Allah, 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 Allah. Jaminannya apa? Itu malaikat tatanazzalu, malaikat akan saling turun bergantian. Ngapain? Jagain kita. Dilongokin, udah punya duit juga belum? Dilongokin. Entar cuma ini CS juga udah punya duit belum ya? Oh, udah punya, alhamdulillah. Malaikat balik lagi. Besok kita tengok ini udah makan atau belum ya? Udah balik lagi dia. Tuh temen gua. Tuh itu malaikat itu menganggap kita itu udah betul-betul saling berganti turun, saling gantian turun tuh. Sebab Allah punya pasukan yang turun mundar-mandir, ada sip-sipnya, sip siang, sip malam. Ada tuh, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, Allah punya pasukan yang saling bergantian untuk jaga kita. Kalau kita nggak dijaga sama malaikat, susah kita. Ya, susah. Tidur di rumput, segala macam, semut hitam masuk ke hidung kita. Tapi jaga malaikat tuh semut bisa digeser. Loh, kan gitu kan? Dijaga oleh malaikat kita. Jadi saling bergantian. Ini janji Allah, tatanazzalu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ngapain tuh malaikat datang mondar-mandir nengokin kita? Allah takhafu. Bro, jangan takut bro. Tuh. Ini malaikatnya okem juga soalnya. Ya kan? Bro, Allah takhafu, jangan takut. Nah, ada aneh ntar yang mintain ajuin sama Allah permohonannya, tenang aja. Itu kan lagi mau belajar dekat sama Allah, belajar pede dekat sama Allah, belajar yakin, tenang aja, jangan takut bro. Ada aneh tuh, Allah takhafu wala tahzanu, jangan sedih. Ya, malaikat ngehibur kita, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Tahu nggak kamu bahwa kamu dapat kabar gembira? Ada voucher, namanya voucher surga. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kamu surga itu. Bagi orang-orang yang istiqomah, sekali Allah tetap Allah, apapun kejadiannya tetap Allah, nggak pernah takut. Ya, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliyaukum. Kalau Allah mempergunakan kata-kata nahnu, berarti Allah melibatkan makhluknya. Ya, nahnu kan arti kami. Tapi kalau murid bilang sama yang lebih tua atau sama gurunya, dia nggak bilang, Ustadz, ente lagi ngapain? Nggak boleh, namanya golil adab, kurang ajar itu, songong. Oh, panggilnya apa? Antum. Lah kan sendirian. Ya, tapi kan dia punya murid banyak, dia segala macam tuh, antum. Ya, kalau kita bilang, apa kabar ente Ustadz? Ya kan, itu namanya songong, agak punya akhlak. Antum. Padahal antum itu untuk jama. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kalau Allah mempergunakan kata-kata nahnu, berarti Allah melibatkan makhluknya. Tapi kalau Allah sendirian, Allah mempergunakan kata-kata ana. Innani anallah. Ya, sebab Allah tidak melibatkan yang lain. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Ya, la ilaha illa ana fa'budni.
Jadi pakai ana, berarti Allah tidak melibatkan. Di sini ayatnya ya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pemimpin kalian, hei orang-orang yang istiqomah mempertuhankan, mengatakan Rabb kami Allah, kami yang akan membimbing kalian, kami yang akan menjadi teman kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kagak enak itu? Jaminannya di dunia dijaga Allah, malaikat-malaikatnya menjadi sahabat kita, teman kita, ya kan gitu. Kalau udah teman udah jadi sahabat segala macam, dia nggak tega lihat temannya susah. Nanti orang ditarik tuh, orang kaya ditarik. Kenapa? Kasihan dia nggak punya kerjaan tuh, tolong ajak gitu, kerjanya bagus, gua jamin tuh. Jadi malaikat yang gerakin hati, orang dituntun aja tuh. Malaikat bawa ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Joko nganggur, iya. Kebetulan dia kantor saya nih. Noh, itu kerjaan malaikat itu yang dilibatkan oleh Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Enak kan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan apapun yang kalian inginkan akan kami penuhi. Ma tashtahi anfusukum, yang bikin jiwa kamu tuh hidup, jiwa kamu tuh semangat, ya. Tambah bersyukur lagi, tambah bersyukur lagi. Walakum fiha, di dunia maupun di akhirat, ma tashtahi anfusukum, akan diberikan oleh Allah dan pasukannya apa yang bikin hati orang-orang yang istiqomah dalam mempertuhankan Allah, apapun yang diinginkan oleh orang itu pasti diberi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tenang-tenang saja, apapun yang dijanjikan Allah pasti akan kalian dapat. Ini titah perintah dari Allah, nuzulam min ghafurir rahim. Makanya mantap hati kita, jangan terjun gitu-gitu segala macam. Makanya manfaatkan kita, mumpung sini dilihat itu pohon-pohon seperti ini. Subhanallah, maha suci Allah, kenapa mampu begini pohon lain-lain. Ini pohon bertetanggaan, ini pohon durian bertetanggaan dengan pohon cabai. Kenapa pohon cabainya nggak rasa durian? Kenapa pohon duriannya kagak pedas? Kan begitu. Kenapa? Itulah Allah. Walaupun pohon rambutan itu tapi rasanya beda-beda. Betapa bahwa Allah itu maha suci, maha kuasa untuk menciptakan apa saja. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi mantap, jangan ragu, istiqamah kalau kita betul-betul ingin menuju jalan untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Belajar seperti itu, jangan takut besok kagak makan segala macam. Dulu ente masih dalam perut kagak mikirin makan, nggak mikirin kerja, tapi Allah kasih makan, begitu keluar gemuk lagi. Loh, kan begitu kan? Nah, dari mana kita minta ya Allah saya lapar makan? Kagak, Allah udah siapkan semuanya. Masa begitu kita lahir tanpa ketakutan? Ya udah sekolah, lahir, punya pengalaman begini, bisa ini, bisa gitu, tapi masih ketakutan. Kalau cacing kita, ya, kalau cacing, apalagi sayang lu kalah sama cacing buta. Cacing buta aja tawakalnya sama Allah begitu kuat, kagak makan kejepit batu lagi. Udah matanya buta tuh cacing kejepit batu, tapi masih dikasih makan tuh mekodok. Kan gitu kan? Nah, sebab apa? Jadi apalagi kita yang berakal, beriman kepada Allah, apa iya kalau kita berdoa nggak dijawab oleh Allah? Karena keyakinan kita yang kurang masanya. Kenapa keyakinan kita kurang? Ya karena kita masih banyak keraguan-keraguan di hati kita ini, masih ada unsur-unsur nafsu duniawi, masih takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, segala macam. Ya. Jadi belajarlah istiqomah. Coba kita latih diri kita untuk Allah, 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 Allah. Saya selalu ajarin gitu. Sebab saya udah buktikan. Ya, Allah 100 kali tutup Allahu la ilaha
Sebab mesti sering diingetin. Kalau ingetin lupa mulu kita. Ingetnya waktu ngaji, udah pulang mah lupa. Ya, udah pulang lupa, udah mikirin kerjaan ini kerjaan gitu. Begitu pulang, dapur udah berantakan, masuk lagi ke dapur, ngajian tadi apa kan nggak tahu, makanya direkam. Jadi setel lagi tuh rekamannya, biar ingat lagi. Jadi harus sering-sering diingetin, ya. Allah, Allah, Allah 100 tutup Allahu la ilaha. Tinggal apa maunya kita? Tidak ada yang bisa melindungi aku dari kejahatan mereka illallah. Kalau kita masa kekurangan, tidak ada yang mencukupi segala kebutuhanku illallah. Baca Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha, Allahu la ilaha. Baca Allah, 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 begitu lagi. Ntar kalau kita mau minta, baru minta permohonannya 66 kali. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok pakai 66? Itu memang di kuncinya itu ada 66. Alif 1, lam 30, lam 30, hak 5 dijumlah 66. 67 nya baru minta ya Allah saya ini, ya Allah saya ini, segala macam. Setelah kita gigi yang ada di kunci untuk membuka pintu itu 66 kali, ke 67 nya baru kita ketuk, ya, terbuka semua. Kalau kita tahu jalurnya, istiqomahlah kita untuk meraih kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat.